Bismillah, alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, wa man sara ala darbihi istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu fikih atau masuk kita perkenalan dulu dengan ilmu fikih. Pada daurah atau kajian yang akan diadakan selanjutnya itu kita akan menggunakan kitab Ghayatut Takrib li Abi Syuja yang penulisnya adalah Abu Syuja. Sebelum kita masuk ke sana, kita kenalan dulu dengan ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Secara definisi, ilmu fikih itu terbagi menjadi 3 definisi. Ada definisi dari sisi bahasa, ada dari sisi syariat, dan ada juga dari sisi istilah. Adapun dan ketiga ini seolah-olah dia itu antara umum dan khusus. Jadi yang lebih umum dan yang lebih global itu adalah definisi secara bahasa. Apa itu fikih secara bahasa? Fikih secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Jadi fikih dari sisi bahasa itu artinya pemahaman ilmu apapun. Entah itu ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu dunia, atau ilmu akhirat, ilmu apapun itu. Jadi dia semua ilmu itu masuk ke dalam bahasa. Kemudian selanjutnya yang lebih khusus lagi adalah definisi secara syar'i atau secara syariat. Apa definisinya? Definisinya adalah ilmu yang mempelajari permasalahan-permasalahan agama. Apapun itu, baik dari sisi akidah, dari sisi tafsir, dan yang seterusnya, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Jadi dia semakin mengecil, semakin lebih khusus lagi. Itu dari sisi syariat. Contohnya, orang ingin belajar ilmu tafsir, berarti dia masuk ke dalam definisi fikih dari sisi syariat. Kemudian yang terakhir, dari sisi istilah. Dari sisi istilah atau definisi secara khusus, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam dengan dalil-dalil atau mempelajari hukum-hukum yang ada di syariat Islam yang berupa amalan beserta dalil-dalilnya. Jadi lebih khusus lagi, yaitu ilmu fikih adalah secara istilah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat amaliyah, yaitu amalan, hanya amalannya saja. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu semuanya amalan. Ini adalah definisi secara istilah. Kalau kita mengatakan, saya ingin mempelajari ilmu tafsir, berarti dia tidak masuk ke dalam definisi fikih dari sisi istilah. Tapi dia masuk ke dalam definisi fikih secara syariat. Makanya di dalam Islam itu ulama menamakannya ada namanya al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar itu adalah masalah akidah. Permasalahan dalam akidah, bukan fikih yang dianggap orang lain. Makanya banyak sekali penuntut ilmu yang salah memahami dari definisi fikih. Misalkan ada kajian di salah satu masjid, yang satu membahas kitab fikih Syafi'i, dan ada juga iklan yang lain di masjid yang lain, ada yang membahas kitab akidah misalkan, atau akidah wasitiyah misalkan. Orang-orang atau penuntut ilmu lebih banyak menganggap bahwasanya mempelajari fikih itu hanya yang tadi, yang belajar
fikih Imam Syafi'i. Sedangkan yang membahas akidah tidak dianggap fikih. Padahal fikih itu dari sisi syariat, definisi syariat itu permasalahan agama secara umum. Lebih-lebih permasalahannya yang berkaitan dengan akidah. Makanya dinamakan akidah itu al-fiqhul al-akbar. Adapun dari sisi bahasa dia lebih umum lagi. Mau itu eh, pelajaran apapun, baik itu pelajaran fisik, itu artinya pemahaman. Jadi eh, kembali lagi, fikih yang kita pelajari, yang akan kita pelajari saat ini, yaitu dari sisi istilah. Kita akan mempelajari amalan-amalan atau hukum-hukum syariat Islam yang sesuai dengan dalilnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki atasnya kebaikan, yufaqihu fid din, dia akan difahamkan dalam agama. Yufaqih dari kata fikih itu artinya difahamkan, faham. Maksudnya adalah apa? Seluruh ilmu agama, tidak terkhusus ilmu fikih yang kita anggap saat ini. Jadi ilmu akidah, ilmu tafsir dan yang seterusnya itu masuk dalam koridor fikih. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumum idza raja'u ilaihim liyatafaqahu fid din." Di situ maksudnya adalah untuk mendalami ilmu agama, ilmu apapun itu, baik ilmu tafsir dan yang semisalnya atau ilmu fikih yang kita pelajari saat ini. Jadi kesimpulannya adalah definisi fikih itu ada umum, ada khusus, bagaikan lingkaran dia. Lingkaran yang paling besar itu adalah definisi secara bahasa. Kemudian yang lebih kecil lagi yaitu definisi secara syariat, dan yang lebih khusus lagi definisi secara istilah. Dan definisi secara istilah itulah fikih yang akan kita pelajari saat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksudnya adalah di sini pertanyaan bukan untuk dijawab, akan tetapi mengabarkan apakah sama. Maksudnya adalah tidaklah sama orang yang menuntut ilmu agama yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Terlebih khusus ilmu amaliyah yang berkaitan dengan amalan atau praktek kita keseharian. Nah, kemudian setelahnya maudhu'. Apa yang dibahas di ilmu fikih? Yang dibahas adalah perbuatan atau praktek beribadah seorang hamba dari segi hukum-hukum syariat. Praktek atau perbuatan seorang hamba dari sisi hukum-hukum syariat. Contohnya ilmu kedokteran, apa yang dibahas? Ya tubuh manusia. Kalau fikih, apa yang dibahas? Ya perbuatan hamba yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Contohnya kalau misalnya menikah, ada akad, ada talak, ada khulu, dan yang semisalnya. Di dalam jual beli, ada jual beli yang ada gorornya atau yang ada ribanya dan seterusnya. Praktek seorang hamba yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Kemudian sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bahwasanya ilmu fikih itu, kitab fikih secara khusus, kitab fikih itu kebanyakan ulama membaginya di dalam di dalam 4 bab. Yang pertama babul ibadah, bab ibadah. Di dalamnya ada arkanul Islam, ada rukun-rukun Islam. Di dalam bab ibadah itu ada rukun-rukun Islam. Kemudian yang kedua, itu para ulama membaginya, yang kedua adalah babu al-muamalat, bab muamalat, jual beli, al-ijarah, sewa menyewa dan yang seterusnya yang berkaitan dengan muamalah. Kemudian ada yang ketiga adalah babul usrah yang berkaitan dengan fikih keluarga.
baik itu perceraian, pernikahan, kemudian warisan, dan yang semisalnya. Kemudian keempat, para ulama baginya yang terakhir adalah al-haddu wal qisas atau al-jinayah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan bab jinayah. Nah, contohnya mencuri hukumannya gimana, kisos. Kalau misalkan kita motong hidung seorang, apa hukumnya? Kalau misalkan orang itu mencuri 2 kali, apa yang harus dipotong? Apakah kedua tangannya atau harus silang? Dan yang semisalnya masih banyak lagi. Jadi ulama membagi ilmu fikih itu di dalam 4 bab. Babul ibadah itu yang pertama, kemudian yang kedua babu al-muamalat, kemudian yang ketiga babul usrah, kemudian yang terakhir babu al-jinayah. Kemudian setelahnya fadluhu, keutamaan ilmu fikih itu apa? Keutamaannya adalah seperti ilmu-ilmu agama yang lain. Apapun dalil yang menunjukkan ilmu agama itu utama, itu dia fikih masuk ke dalamnya. Sebagaimana sabda Rasul SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Ilmu fikih masuk ke dalam sabda Rasul SAW tersebut. Kemudian di hadis yang lain misalkan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu dibanding orang yang beribadah bagaikan rembulan di antara bintang-bintang. Orang yang memahami fikih itu pun masuk ke dalamnya. Contoh yang lain, firman Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun." Orang yang alim di sini masuk ke dalamnya orang yang ahli fikih. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din." Orang yang tafaqquh fid din, orang yang memahami agama, ilmu fikih masuk ke dalamnya. Jadi keutamaan ilmu fikih, apapun dalil yang berkaitan dengan keutamaan ilmu fikih, keutamaan ilmu agama, ilmu fikih masuk ke dalamnya. Akan tetapi setiap ilmu mempunyai keutamaannya secara khusus. Keutamaan ilmu fikih secara khusus sebagai a'dhamu dalilan ala fadilati syai'an nadhar ila thamaratihi wa man ta'ammala thamaratal fiqhi alima annahu afdalul ulum. Ibnul Jauzi mengatakan, dalil yang paling jelas tentang keutamaan sesuatu adalah melihat hasilnya, buahnya. Jadi kalau kita ingin melihat sesuatu itu fadilahnya atau keutamaannya bagaimana, kita lihat hasilnya. Bagaimana hasil kita mempelajari hal tersebut. Kemudian kata Imam Jauzi, "Wa man ta'ammala thamaratal fiqh." Barang siapa yang memperhatikan hasil dari mempelajari ilmu fikih, dia akan mengetahui bahwasanya ilmu fikih ini adalah ilmu yang paling utama. Karena contoh misalkan sekarang, orang kuliah di fakultas atau universitas agama dimanapun di dunia ini. Mau dia itu jurusan hadis, mau dia itu jurusan tafsir, mau dia itu jurusan fikih, mau dia jurusan apapun. Ketika background-nya seseorang itu kuliah, background-nya itu perkuliahannya agama, ketika dia kembali ke masyarakat, dia tidak akan ditanyakan tentang ilmu hadisnya. Jarang sekali. Nggak ada orang yang nanya, apakah fulan itu orangnya doif apa enggak. Misal hadis ini perawinya apakah doif apa enggak. Terus bagaimana cara kita mencari perawi? Jarang. Jarang sekali ada orang yang bertanya demikian. Makanya paling banyak orang yang bertanya tentang fikih. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu fikih di tengah masyarakat itu sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan perbuatan seseorang sehari-hari atau keseharian kita. Jadi apapun jurusan seorang belajar, baik itu di Madinah misalkan atau dimanapun, pasti ketika dia kembali ke masyarakat dia akan ditanya perihal ilmu fikih. Tidak akan ditanya bagaimana cara mencari hadis yang sahih dari yang dhaif. Tidak ada yang akan bertanya bagaimana mentakhrij hadis. Orang-orang akan bertanya bagaimana kita menjamak sholat, bagaimana ketika hujan apakah kita jamak atau enggak, kapan orang itu boleh menjamak sholat. Pasti yang akan ditanya perihal
Fikih ini menunjukkan bahwasanya ilmu fikih itu adalah utama, atau keutamaan ilmu fikih itu dibanding ilmu-ilmu lain adalah yang paling utama. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Al-Jauzi. Kemudian dari mana ilmu fikih ini diambil? Ilmu fikih diambil tentunya dari usulnya. Nah, usulnya sendiri itu mempunyai ilmu tersendiri, namanya ilmu usulul fikih. Jadi kita loncat dari mana diambil, itu pembahasannya tersendiri di ilmu usul fikih, tentunya dari kitab, dari Al-Quran, dari sunnah, dari hadis, dari qiyas, dari ijma', dan yang masih banyak lagi. Kemudian hukum mempelajari yang pertama adalah fardu ain, wajib bagi seorang hamba untuk mempelajari ilmu fikih. Contohnya, seseorang mempelajari tata cara sholat. Wajib bagi setiap muslim mempelajari sholat. Wajib setiap muslim mempelajari puasa. Wajib setiap muslim mempelajari cara berzakat dan yang seterusnya, yang rukun Islam. Kemudian ada juga hukum yang kedua adalah fardu kifayah. Hukum mempelajarinya adalah yang kedua fardu kifayah. Jadi tidak wajib secara individual. Ketika orang lain sudah mengerjakan, gugur kewajiban yang lain. Contohnya misalkan zakat harta saham. Itu enggak semua orang wajib mempelajarinya. Tapi beberapa orang atau sebagian dari orang wajib mempelajarinya ketika dia bersinggungan dengan hal tersebut. Ketika orang bermain di saham, dia wajib mempelajari bagaimana zakat saham misalkan. Dan yang seterusnya. Jadi, hukum mempelajari ilmu fikih itu adalah yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Kapan fardu ain? Ketika hal tersebut itu berkaitan dengan rukun Islam dan yang membedakan atau yang berkaitan dengan agama Islam, yang tidak akan sempurna keislaman seorang kecuali dengan hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu agama apa yang dimaksud? Ilmu agama yang ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, bagaimana caranya. Jadi kita udah tahu nih, Tuhan kita Allah. Tapi bagaimana cara kita beribadah? Kita diwajibkan oleh Allah untuk belajar. Kemudian yang kedua hukumnya adalah fardu kifayah. Itu contoh-contoh yang lain. Contohnya misalkan jinayat, kodok, dan yang seterusnya. Itu hanya orang-orang tertentu yang diwajibkan oleh syariat. Kemudian yang setelahnya kita bahas tentang kitab yang akan dipelajari. Sebelum kita bersinggungan ke hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memuji ilmu fikih ini dengan lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dengan sabdanya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang ingin memahami ilmu agama, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka dia akan difahamkan terhadap agama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka Allah seolah-olah telah memberikannya sesuatu atau kebaikan yang melimpah. Kemudian seseorang yang faqih, yang memahami ilmu fikih, dia akan mengerjakan sesuatu hal yang kecil. Orang yang mempelajari ilmu fikih dengan orang yang tidak mempelajari ilmu fikih. Contohnya, ketika orang bersedekah, itu dia akan bersedekah kepada semaunya saja, yang penting orangnya fakir dan miskin. Tapi ketika dia tahu ilmu fikihnya, ketika dia tahu dalilnya, dia akan sedikit bersedekah dengan pahala yang lebih banyak. Sebagaimana ketika seseorang bersedekah kepada karib kerabatnya, itu tentu lebih mulia daripada bersedekah kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-sodaqatu alal aqarib laha ajron." Orang yang bersedekah kepada karib kerabat itu akan mendapatkan 2 pahala. Sodaqotun wasilah.
Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah menjalin tali silaturahmi. Jadi ketika orang tahu dalil ini, dia akan bersedekah kepada keluarganya lebih diutamakan. Kemudian makanya kata ulama al-faqihu fid din ya'malu qalilan wa yu'jaru katsiran. Orang yang paham fikih, dia akan beramal dengan amal yang sedikit dan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Contohnya orang ketika safar, ketika dia nggak tahu hukum menjamak dan mengqashar sholat, dia akan sholat 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat misalkan, dan sholat asar 4 rakaat. Padahal kalau dia tahu ilmu fikihnya, dia cukup 4 rakaat untuk sholat zuhur dan sholat asar di satu waktu. Sedikit beramal dan banyak pahalanya. Kemudian kita mempelajari ilmu fikih, atau kita akan mempelajari kitab Ghoyatut Taqrib, ini tentang madhab Asy-Syafi'i. Kita mempelajari kitab ini bukan untuk ta'assub, bukan untuk fanatik ke madhab Syafi'i, akan tetapi untuk mempelajari ilmu fikih itu secara keseluruhan. Jadi, sistem atau cara mempelajari ilmu fikih yang benar adalah kita mempelajari salah satu matan dari 4 mazhab terlebih dahulu, dan yang akan kita pelajari adalah sekarang matan Ghoyatu At-Taqrib, atau yang ditulis oleh Abu Syuja' Al-Asfahani. Ketika seorang sudah mempelajari semua hal yang berkaitan dengan ilmu fikih tanpa dalil, tanpa ada dalil sedikit pun. Kalau misalkan antum perhatikan kitab-kitab yang Ghoyatut Taqrib ini nggak ada dalilnya satupun. Ketika seseorang sudah mempelajari dan memahami seluruh isi dari matan ini, kemudian dia kembali lagi ke awal, pelajari lagi dari awal. Apa yang dipelajari? Pelajari lagi matanya, tapi dengan dalil. Sampai begitu, sampai terakhir. Setelah dia sampai akhir, bab terakhir, bab jinayah, dia ngulang lagi dari awal, kemudian dia mempelajari khilaf di dalam mazhab yang dipelajari. Sekarang kita mempelajari mazhab Syafi'i. Jadi ini adalah perbedaan pendapat ulama, nggak langsung, itu terlalu tinggi. Jadi yang paling rendah dulu. Makanya ada slogan yang mengatakan man hafizul usul hazal funun, barang siapa yang menguasai dasar ilmu, dia akan menguasai keseluruhan ilmu tersebut. Jadi matan ini termasuk matan yang paling ringkas, di mana Al-Imam Abu Syuja' diminta oleh kerabatnya untuk menuliskan ilmu fikih dalam kitab yang ringkas. Kemudian Abu Syuja' pun mengiyakan permintaan saudaranya tersebut. Dan tujuannya apa? Beliau menulis ini, katanya beliau mengatakan liuqarriba 'alal muta'allim wa yusahhila 'alal mubtadi' hifdhahu. Liuqarriba 'alal muta'allim darsahu, untuk memudahkan atau mendekatkan seorang yang ingin mempelajarinya, wa yashul 'alal mubtadi' hifdhahu, dan untuk wa yusahhil, untuk memudahkan orang yang baru pertama kali belajar ilmu fikih untuk menghafalnya. Jadi mudah dihafal. Tujuan beliau menulis ini adalah agar mudah dipelajari dan mudah dihafalkan. Di mana kelebihan dari matan ini, kata beliau, dia itu meringkas sesuatu yang seringkas-ringkasnya. Jadi kelebihan matan dari yang lain adalah katanya itu singkat, tapi mempunyai sangat banyak arti. Makanya kalau misalkan kita punya matannya itu tipisnya cuma segini tipisnya. Sedangkan syarahnya atau penjelasannya bisa satu kitab tebal. Ini menunjukkan bahwasanya itu kelebihan dari matan. Nah, kemudian kita kembali bahwasanya kita mempelajari mazhab Syafi'i bukan untuk ta'assub. Karena mereka pun pendiri mazhab ini tidak pernah menisbatkan pendapat mereka kepada mereka sendiri. Contohnya, yang pertama,
Imam yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah, apa kata beliau? La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadh. Tidak halal bagi seorang pun yang mengambil pendapat kami ketika dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi nggak sembarangan orang mengambil pendapat kami, kata Imam Abu Hanifah. Ketika dia tidak tahu landasan dalilnya, maka dia haram untuk menisbatkan perkataan tersebut kepada kami. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kemudian apa kata Imam Malik, pendiri mazhab Maliki? Kullun yu'khad kalamuhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua anak Adam atau semua manusia itu bisa ditolak dan diterima perkataannya kecuali pemilik kuburan ini. Kemudian pendiri mazhab Syafi'i yaitu Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris, apa kata beliau? Ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah an Rasulillah lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah berijma, sepakat bahwasanya ketika hadis itu sahih, di hadapannya ada hadis sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak halal baginya untuk mengambil pendapat siapapun. Di perkataan yang lain beliau mengatakan apa namanya, segala sesuatu atau semua hadis yang sahih adalah mazhabku, kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian apa kata Al-Imam Ahmad? Jangan bertaklid kepadaku. Ini kata Imam Ahmad. Jangan bertaklid kepadaku. Jangan juga bertaklid kepada Malik. Dan jangan juga bertaklid kepada Syafi'i. Jangan juga kepada Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu. Dan ambillah, ikutilah dari mana mereka mengambil. Ambillah dari mana mereka mengambil. Jangan ikuti orangnya. Jangan ikuti pendapatnya. Tapi ikuti dari mana dia mengambil. Dari hadis yang sahih dan dari Al-Quran yang ada diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Mereka pun tidak melarang orang yang bertaklid buta kepadanya. Nah, kemudian tentunya kitab ini Matan Abi Syuja. Jadi kita persingkat langsung. Beliau adalah Abu Syuja Al-Asfahani yang bernama Ahmad ibn Al-Husain. Syihabuddin Ahmad ibn Husain Al-Asfahani. Dan julul kitab atau seluruh kitabnya itu seluruh kitab fikih, maksud saya, seluruh kitab fikih itu dimulai dengan kitab Toharoh. Entah itu tentang air atau tentang toharoh atau tayamum atau tentang tayamum. Dan di beberapa kitab fikih itu dimulai dengan bab niat. Ketika kitab fikih tidak dimulai dengan bab niat, dia akan dimasukkan di kitab toharoh. Nah, jadi ini juga harus kita perhatikan. Ilmu fikih itu rata-rata seluruh kitab fikih itu dimulai dengan kitab toharoh. Kenapa kitab toharoh terlebih dahulu? Karena setelahnya akan dipelajari amalan-amalan setelahnya. Kita akan mempelajari sholat, kita akan mempelajari puasa, dan seterusnya. Kalau kita nggak mempelajari cara bersuci, semuanya tidak akan sah. Nah, dan beliau adalah Syihabuddin Ahmad ibn Husain, yaitu Abu Syuja. Beliau adalah ulama di abad kelima. Ada perbedaan pendapat dari kapan beliau dilahirkan dan kapan beliau wafat. Dilahirkan pada tahun 433 Hijriah dan wafat di tahun 500 Hijriah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya beliau minal muammarin, yaitu yang umurnya panjang. Diriwayatkan bahwasanya beliau umurnya adalah 160 tahun. Tapi anggota badan beliau itu masih sehat-sehat aja. Nggak ada penyakit. Kayak nggak berubah setiap tahunnya. Kemudian ketika beliau ditanya, apa rahasianya, kenapa badan beliau itu sehat-sehat saja sampai di usia senja? Apa kata beliau? Beliau menjawab, ma'asaitullaha fis sigor falamma hafidtuha fis sigor hafidhahallahu ta'ala alayya fil kibar.
ketika dulu di masa kecilku aku tidak pernah gunakan anggota tubuhku untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala aku sudah senja, usiaku sudah renta, Allah Subhanahu wa taala menjaganya untukku, kata beliau. Ini salah satu faedah yang bisa kita ambil agar badan kita tetap sehat, jauhi maksiat. Bagaimanapun kita itu berolahraga setiap hari, makanan sehat terus kita lakukan untuk tidak terkena penyakit. Tapi kalau badan ini bermaksiat, ketahuilah bahwasanya segala nikmat itu Allah yang menurunkan. Mau kita olahraga setiap hari, kalau Allah bilang sakit, ya sakit. Makanya kita harus jaga nikmat tubuh kita ini agar tetap sehat. Kuncinya bukan di olahraga, tapi apakah kita bermaksiat kepada penciptanya ataukah tidak. Nah, dan beliau diriwayatkan setelah beliau senja, beliau tinggal di Basrah, kemudian pindah ketika di masa tuanya beliau pindah ke kota Madinah. Apa yang dilakukan di Madinah? Pekerjaan beliau di Madinah adalah menyapu Masjid An-Nabawi dan menyalakan lampunya, dan kalau di kita itu kayak marbot masjid. Itu adalah kerjaan beliau. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Sebenarnya kita akan bahas satu persatu biografi 4 mazhab, tapi saya rasa waktunya tidak cukup. Ada pertanyaan? Syahid. Nah, tafadhol, barangkali ada yang ingin bertanya tentang ilmu fikih dan yang tadi disampaikan. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Hari ini atau malam ini hanya muqaddimah ya, pengenalan saja mengenai fikih ya. Kemudian insya Allah untuk pekan depan akan dilanjutkan pembahasannya oleh Ustadz Muhammad Abdul Majid hafizahullah ta'ala. Baik, Ustadz, mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan ya mengenai ini, sudah jelas semuanya. Insya Allah kita akan cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas apa yang telah antum sampaikan, Ustadz, mengenai muqaddimah fikih ini. Wa barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.